Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak menceritakan sebuah kisah seorang pastor di kota kecil New England. Pastor itu bernama Josh Thomas. Pada hari Paskah pagi, ia bersiap mempersembahkan misa di suatu tempat agak jauh dari kota. Ia membawa sebuah sangkar burung kosong yang sudah reot, kotor dan tidak terurus. Dan dia menempatkan sangkar itu di dekat altar. Alis umatnya mulai terangkat dan mereka pun mulai bertanya-tanya dalam hati mereka, untuk apa sangkar itu? Dalam khotbahnya sang pastor mulai menjelaskan tentang sangkar burung itu. Dalam perjalanan saya ke sini tadi, kata pastor itu, saya bertemu dengan seorang anak kecil melangkah berlenggang sambil mengayun-ayunkan sangkar burung ini. Di dalamnya terdapat 3 ekor anak burung liar meringkuk kedinginan dan ketakutan. Saya berhenti dan bertanya kepada anak itu begini, "Apa yang kamu bawa, anakku?" Jawab anak itu, "Cuma burung-burung kecil." "Apa yang akan kamu lakukan terhadap burung-burung itu?" "Akan saya bawa pulang dan saya pakai mainan. Saya suka mencabuti bulunya dan pasti mereka akan ribut kesakitan. Pasti ramai dan menyenangkan." "Ya, tapi kan cuma sebentar. Burungnya kecil, pasti bulunya cepat habis." "Lalu kalau sudah habis, mau kamu apakan lagi burung itu?" Anak itu menjawab, "Saya punya 2 ekor kucing di rumah. Mereka sangat suka makan burung, apalagi burung kecil begini. Lucu kan? Melihat burung-burung yang sudah tidak berbulu mencoba menghindar dari kucing. Tapi pasti kucingku akan dapat memakan mereka dengan mudah, bukan?" Saya terdiam sesaat. Lalu saya tanyakan pada anak itu lagi, "Anakku, bolehkah saya membeli burung-burung itu?" Anak itu menatap saya dengan tercengang. Lalu dia menjawab, "Bapak jangan main-main. Siapa yang mau burung liar begini? Berapa?" "Bapak, burung ini liar, tidak dapat bernyanyi, tidak indah. Ini burung biasa, tidak ada istimewanya. Apa menariknya untuk Bapak?" "Berapa?" Si anak memandang saya dengan tajam, lalu sambil tersenyum menatang burung itu dan menantang saya. Katanya $10. Saya ulurkan uang $10 kepadanya dan ia pun mau meninggalkan sangkar burungnya dan segera lari menghilang sambil berteriak-teriak kegirangan. Saudara, saya lalu melanjutkan perjalanan ke sini. Sesampai di suatu tempat yang agak rimbun, banyak pohon dan perdu, saya berhenti lagi dan saya lepaskan ketiga anak burung tadi. Nah, sampai di sini jelaslah sudah hal ihwal kandang burung yang diletakkan di atas altar ini. Kemudian sang pastor melanjutkan khotbahnya sebagai berikut, saudara. Suatu hari setan dan Yesus ngobrol berdua. Setan baru datang dari Taman Eden dan lalu menyombongkan diri, katanya, "Sus, aku baru saja menguasai sebuah dunia yang penuh dengan manusia. Aku sudah siapkan berbagai bujukan untuk mereka dan pasti mereka tidak akan dapat menghindar. Pasti mereka akan termakan dengan segala tipu dayaku. Betul enggak, Sus?" Tanya Yesus kepadanya, "Akan kau apakan mereka?" "Pokoknya aku akan menikmati semuanya. Pasti mengasihkan, aku akan membujuk mereka supaya kawin cerai, saling selingkuh, saling membenci, saling mencederai, dan saling bunuh-membunuh. Aku akan membujuk mereka untuk menjadi pemabuk, perokok, saling caci, saling hujat. Aku akan membantu mereka untuk menemukan dan merakit bom agar lebih mudah bagi mereka untuk saling bunuh-membunuh. Terus kalau sudah begitu, apa yang akan kamu lakukan?" kata Yesus. Dan tanya Yesus kepada iblis, "Aku akan binasakan mereka." "Berapa yang kamu minta untuk menebus mereka?" tanya Yesus. "Jangan bercanda, kamu tidak akan suka mereka, Sus. Mereka itu tidak baik. Kenapa kamu tertarik dengan mereka?"
Aku yakin mereka akan membenci kamu walaupun kamu sudah menebus mereka. Mereka akan meludahi kamu, mencaci maki kamu, dan bahkan akan membunuhmu. Yakinlah kamu tidak akan tertarik dengan mereka. Berapa? Tanya Yesus menantang. Berapa? Tanya Yesus lebih mendesak. Setan menatap Yesus tajam lalu katanya sinis, murah. Cuma cukup air matamu dan darahmu. Dan Yesus pun membayarnya tunai. Sang pastor mengakhiri khotbahnya. Saudara, saya dan saudara tidak berharga. Saya dan saudara pribadi-pribadi yang hina. Seperti burung di awal cerita. Atau seperti manusia yang selalu mencari celah dan tanpa sadar atau sadar melukai dan tidak menghargai anugerah Yesus. Tapi saudara tahu betapa kita penting dan berharga baginya, sehingga dia menebus kita dari dosa dan celah kita. Mari kita bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati.